Selamat siang, saudara. Saat ini saya berada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Kebayoran Lama. Kita melihat bahwa langit Jakarta dalam beberapa pekan terakhir ini begitu keruh dan kotor, mendung, sehingga sinar matahari tidak tembus ke tanah. Ada pepatah yang paling pas saat ini adalah mendung bukan berarti akan hujan. Itu kalimat yang paling pas untuk mengatakan kondisi Jakarta saat ini. Langitnya mendung tapi tidak turun hujan karena mendungnya disebabkan oleh partikel-partikel polusi udara yang sudah sangat mengkhawatirkan. Seperti saya lihat sekarang, ini adalah langit di daerah Jakarta Selatan yang biasanya di antara beberapa atau wilayah-wilayah yang ada di Jakarta, dari mulai Jakarta Pusat, Barat, Timur, di Jakarta Selatan ini adalah kadar kebiruan langitnya biasanya paling tinggi. Namun saat ini saya perhatikan nyaris sama, langitnya pun begitu keruh dan tidak nampak ada biru sedikit pun. Ini menandakan bahwa polusi udaranya sudah begitu tinggi. Ini adalah di daerah Kebayoran Lama. Baik, kita sekarang beranjak ke wilayah Jakarta Pusat, ya, tepatnya di daerah Menteng. Oke, kita lihat juga langitnya masih sama, begitu mendung, angkep kalau dalam bahasa Sunda, kotor, dan sinar matahari sedikit pun tidak tembus. Baik, kita lagi melanjutkan perjalanannya. Sekarang kita menuju ke Jakarta Barat. Oke, ini sepanjang jalan panjang kita lihat panasnya begitu nggak enak, ya. Kondisi langitnya pun sama, begitu keruh dan kotor, ya. Oke, saudara, seperti yang kita ketahui bahwa akibat dari volume kendaraan yang banyak di daerah khusus ibu kota ini menyebabkan buruknya polusi udara dalam beberapa pekan terakhir, ya. Ditambah lagi dengan musim kemarau yang begitu panjang sehingga belum turun hujan, jadi langit tidak terbersihkan atau tidak kena air hujan, sehingga partikel udara, debu kotor makin menumpuk, ya, di atas. Kemudian sejumlah pihak menuding bahwa pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara sebagai penyebab buruknya kualitas udara di kota Jakarta dan sekitarnya. Ya, di samping penyebab kendaraan tadi, ya, karena kita ketahui bahwa jumlah kendaraan di ibu kota ini memang sudah sangat luar biasa sesak, ya. Terutama kendaraan-kendaraan pribadi, ya. Itu sudah banyak sehingga wajar menyumbang polusi udara yang lumayan besar. Terkait dengan peningkatan kualitas udara di Jabodetabek yang disampaikan dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara bahwa sektor transportasi merupakan pengguna bahan bakar paling besar di Jakarta. Data itu menunjukkan sektor transportasi berkontribusi sebesar 44% dari penggunaan bahan bakar di Jakarta, diikuti dengan industri energi 31%, lalu manufaktur industri 10%, sektor perumahan 14%, dan komersialnya 1%. Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida yang paling besar disebutkan bahwa disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% atau 28.317 ton per tahun, bayangkan. Disusul dengan pembangkit listrik 1,76% atau sekitar 5.252 ton per tahun, dan industri sekitar 1,25% mencapai 3.738 ton per tahun. Kita sekarang bertanya, sampai kapan ini berakhir? Apakah akan ada kebijakan pemerintah yang begitu instan sehingga bisa segera merubah keadaan, atau semua ini menjadi sesuatu yang sangat mustahil dilakukan sehingga keadaan tambah buruk dan korbannya adalah masyarakat juga? Saudara, kita tentu berharap hal yang terbaik, langkah yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan pemerintah pusat untuk mengatasi musibah besar atau bencana besar polusi udara
yang terburuk di dunia saat ini. Baik, saya Abah Dadang melaporkan dari Kebayoran Lama, dari Menteng, dan Kebon Jeruk untuk Anda. Terima kasih.